Saya merinding semua, merinding semua. Takut. Sabar ya. Tapi saya jengkel, saya pengen matiin dia. Allah. Dan kau tak mengetahui pendahulumu sangat lancang. Nudi tangkal nu ditebangan eta dihadapna aya nu pasayan. Saya sekarang udah agak enak, ini juga udah mulai Enak ya? angkat sakitnya. Masya Allah. Kalau pelayanan sini ya cukup memuaskan, ramah-ramah, baik. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mengangkat kisah-kisah di luar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan hari ini sudah ada keluarga dari Jagakarsa. Ini namanya Ibu Ersi, usianya 77 dan diantar oleh putrinya yaitu Ibu Sinta. Nah, Ibu Sinta chat saya, katanya mau membawa berobat ibunya yang mengalami kejadian di luar nalar sejak jatuh dari pohon ya Bu. Lagi waktu itu beliau lagi pulang ke kampung halamannya di Subang, jatuh, dan sejak jatuh itu berubah karakternya. Jadi pemarah, suka ngamuk, suka ngomong sendiri, terus melihat hal-hal yang tidak terlihat. Ya, jadi kayak halusinasi. Seperti ngobrol sendiri, marah-marah, tapi nggak kelihatan gitu loh orangnya. Cuman kalau cerita bilangnya suka ada anak kecil, ibu-ibu, kadang bapak-bapak. Ibu melihat apa Bu waktu di rumah itu? Yang katanya dipukulin sama ibu itu loh Bu? Apa Bu? Saya jengkel. Nah itu dia, yang Saya buat jengkel itu orangnya yang gini. Ininya keras, pakai belangkon, orang Jawa. Wajahnya, matanya merah. Ininya tebal, nih, tebal. Alisnya tebal atau matanya yang lebar? Saya mukul itunya, saya pengen nusuk itu matanya. Tidak bisa. Oh gitu ya? Tidak bisa. Sakti itu makhluknya? Iya. Nah, sudah ada mungkin saya berapa bulan lamanya ke sini bisa ditusuk keluar darahnya. Pengen matiin itu. Kenapa matanya, Mak? Ya itulah mendelik aja. Melotot ke ibu. Oh, iya. Seolah nantangin ibu gitu. Iya. Ibu tersinggung. Nggak mau dia nggak mau berhenti terus. Jadi dengan saya. Terus waktu kejadian pertama kali ibu jatuh dari pohon itu gimana ceritanya? Waktu di Subang, coba ceritain. Bukan jatuh. Nah, gimana? Kan itu sudah dibeli, sudah selama 2 hari. Nah 2 hari itu datanglah tuh yang dari Garung, yang mau menembang itu. Itu pohon apa? Ya banyak, pohon jengkol, pohon rambutan, sabara tangkal. Wah pokoknya banyak. Kebunnya banyak pohon iya. situ, terus? Nah, terus gitu, terus ditarik 10 orang. Ditarik 10 orang, oh nggak bisa. Yang ditarik pohonnya? Iya. Oh mau ditebang pohonnya itu ceritanya? Iya, ditahan, tidak bisa ditahan. Terus? Tapi dia pengen dia mukul itu nggak bisa. Tapi itu nyabet yang ini, nyabet. Untung saya bisa, jarak agak jauh. Itu kalau nggak gitu saya hancur kena semua. Ketiban itu pohon. Iya. Nah terus setelah itu? Terus setelah itu saya kayak lele. Kayak lele gini, waduh. Nih lihat tangan ini. Tangannya kenapa Bu?
Saya merinding semua, merinding semua. Saya takut. Sabar ya. Sabar ya. Terus habis merinding terus gimana Ibu? Nggak terima pohonnya ditebang. Sampai ya tidak boleh ditebang. Kenapa nggak terima? Tidak boleh. Itu rumahnya. Iya, tapi saya kan udah minta izin. Iya. Udah minta izin? Iya, sudah sama Bapak Dukun juga. Ada Bapak Dukunnya di situ. Bapak Dukunnya juga sahabat juga, Pak. Iya. Saya itu. Berarti kekuatan makhluk di situ lebih besar. Iya. Daripada badannya keras itu, tidak bisa pakai besi dipukul, tidak bisa. Tidak bisa dipakai. Nah, sejak kejadian itu Ibu pohon apa ya waktu ditebang itu? Ya banyak Pak, banyak pohon. Bukan satu pohon? Bukan, ada 10 pohon. Oke. Ada di Gitu Buana, jadi 10.000. Banyak pohon? Pohon kelapa, pohon nangka, pohon mangga. Itu kebun milik Ibu ya? Oh gitu. Iya, punya saya Berarti sendiri. 10 pohon yang ditebang. Tapi Jadi kejadiannya sejak itu Ibu lalu melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Untuk kejadian Ibu sakit itu. Iya. Jadi sejak jatuh itu sudah sempat dibawa ke medis. Apa kata dokter Bu? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ini Sehat, ada ini juga 9. nggak ada ini. Iya, 9 macam, tapi semua bagus. Udah Bagus, melalui nggak banyak ada, tes. nggak ada apa-apa. Tadi Ibu bilang sakit ya kakinya. Yang mana Bu yang sakit? Ini. Jangan diangkat tuh, enggak apa-apa Bu. Ini. Cerita. Iya. Ya, Sini ini. sakit ya? Tapi ini di sini, di sini yang sakit nih. Oke. Sampai sekarang ini di sini, ini juga. Lain itu memang tidak ada. Jadi sejak saat itu jadi susah berjalan sehingga Iya. harus pakai tongkat. Nah, itu. Tapi Iya. tongkatnya katanya udah ganti berapa kali nih? Udah berapa kali? Dipukul. Karena saya pakai mukul Nah, itu dia. Saya jengkel ngelihat mukanya itu. Saya kalau udah lihat jengkel, ayo tengah malam saya jam berapapun saya bangun, saya gebugin biar Nah, itu tengah dia. malam. Saya Soalnya- dimarahin sama ibu saya. Iya. Sampai semua marah. Kesaksiannya suka tiba-tiba ngamuk ya. Mungkin kita yang awam melihatnya tiba-tiba ngamuk, tapi menurut beliau sebenarnya dia ngamuknya sama sesuatu itu makhluk itu Iya, mungkin sama ya. orang itu. Dia nggak bisa hancur. Udah dipukulin sampai patah. Sampai sekarang pun itu pakai dipan di Apa pinggir dipan di depannya. Saya itu saya pengen buang itu, tapi tidak ada yang membuang. Dipan Saya mana? lihat Mana Ibu? Dipan yang di mana? itu yang di depan tidur Mama. Oh, apa pernah dipukulin depannya? Wah, itu bukan main. Saya pukulin sampai berdarah ke sini. Si makhluknya itu? Iya. Oh. Sampai marah. Walaupun sampai sudah berdarah tapi tetap kuat. Tetap besoknya lagi begitu. Nongol lagi? Iya, nongol lagi. Oke. Jadi seperti dihantui Ibu itu kayak dikejar-kejar makhluk itu gitu, yang mewujud. Saya benci lihat dia. Kenapa lu? Laki-laki ya wujudnya ya Bu? Iya. Kenapa lu di sini aja, ha? Kenapa lu? Kenapa saya diginiin terus? Itu laki-laki, itu ada lagi sosok lain nggak Bu? Tidak ada. Itu yang katanya Ibu lihat perempuan sama anak-anak itu di mana? Oh, itu mah waktu itu kalau kadang-kadang dia datang. Jadi dia ada ke situ, ada dia ngikutin. Tapi dia nggak jahat kalau yang perempuan Tidak, sama anak. itu. Tidak. Kadang-kadang dia ngajak dia naik. Naik kemana? Naik dia ke pohon sana. Ibu Yang ikut? cewek-cewek. Ibu ikutin? Enggak, Oh, enggak. saya diem. Sudah ada yang menggotong dia kayak pakaian bencana. Ke sini. Iya. Gitu. Tapi di tempat tidur saya, di tempat tidur itu hanya dia satu itu aja. Sampai sekarang saya pengen matiin itu tidak bisa. Jadi Ibu ini kan tinggalnya dengan kakaknya Ibu Sinta. Kalau Ibu Sinta tinggal di rumah yang berbeda. Jadi karena Ibu seolah-olah sering halusinasi, itu membuat akhirnya konflik gitu dengan anggota keluarga yang lain. Iya. Karena yang melihat cuma Berisik, Ibu, ya Bu ya. berisik. Tapi cucu Ibu nggak ada yang lihat. Kasur dibakar tuh anak saya yang marah-marah. Kenapa itu dibakar kasur? Dibakar. Biarin aja. Astagfirullah. Dibakar beneran Bu? Iya, biarin. Habis dia nggak pernah. Tuh anak saya yang laki marah-marah sama saya. Nah terus habis dibakar, apakah makhluknya udah pergi? Masih datang lagi? Iya,
Ya enggak juga hari itu mah, enggak. Hanya itu. Tapi besoknya datang lagi. Iya, saya kesel lagi. Iya, oke. Tiap hari kesel, Bu. Sabar ya Bu ya. Iya. Nanti kita bantu Ibu ya. Saya menaruh duit dimanapun saya diambil sama dia. Hilang duitnya? Iya. Kalau menurut beliau kan hilang. Padahal mah waktu di Bali itu dibuang ke selokan gitu, Bu. Oh, Ibu mungkin nggak sadar. Atau entah siapa yang membuang ya? Tahu ada di solokan air, ditemuin itu memang. Oh, kok uang Ibu bisa hilang, Bu? Apa ada yang minta Ibu kasih? Sampai sekarang. Ibu kasih? Sekarang saya kasih banyak duit saya. Taruh dibungkus. Terus? Di mana? Ada di kaleng saya di itu. Di tempat saya yang merah itu. Itu berisi penuh tapi tidak ada. Hilang tiba-tiba? Iya, tidak ada, hilang semua. Kenapa lu ada di sini aja ya? Kamu kalau enggak, kamu pergi dari sini, gua babat lu dari sini lu. Malah ketawa. Iya. Katanya saya, Bu. Iya, kata Ibu pernah makan itu dupa. Apa iya? Dupa Iya. lagi menyala dimakan? Iya. Ada 10 kali. Ini budara. Ibu makan dupa itu Ibu nggak ngerasa panas apa gimana? Enggak. Apa yang dirasakan Ibu? Enak. Kok dupa dimakan? Ya enggak apa-apa sih. Kalau pagi, tapi saya kalau lihat dia, mukanya dia Gemes, marah. Saya. Oke, Panglima bisa dijelaskan nih apa sebenarnya terjadi dengan Ibu RC ini? Jadi yang saya lihat itu kayak ada bola api berterbangan. Menurut pandangan mata batin saya, ada sosok makhluk bertaring, rambutnya panjang, hampir sak lutut. Itu lidahnya menjulur, matanya merah. Itu juga yang suka kayak teriak-teriak gitu ya, kayak ngeraung-ngeraung gitu tuh. Itu terlihat juga. Ada sosok anak kecil kayak manusia kurcaci, ada beberapa juga terlihat. Habis itu ada makhluk yang kupingnya panjang kayak bentuknya kayak serigala seperti itu yang mengikuti beliau, dan ini sudah dikendalikan sama makhluk-makhluk itu. Jadi kadang pas dia seutuhnya dia bicaranya ngelantur, pas, teratur, dan fokus. Pas sudah mulai disusupi sama makhluk itu, dikendalikan sama makhluk, dia mulai kayak bukan dia gitu. Makanya dia ngamuk sendiri, kadang-kadang melakukan hal-hal yang di luar logika. Iya, gitu. kadang tidur di jalanan. Iya, di luar logika. Karena memang kalau lihat itu, karena dia udah saya. dia udah dikendalikan sama makhluk itu, sehingga dia nggak bisa mengendalikan diri lagi. Iya, jadi kayak adu domba. Sadar dengan tidak sadar. Pas dia sadar, dia bener, dia sadar gitu, inget. Iya, inget, bener. Pas dia nggak sadar, pas makhluk itu masuk, mengendalikan, udah deh kacau semua. Itu yang terlihat saya gitu. Jadi ini udah hampir 70% dikuasai dirinya, karena udah menyatu dalam darah, dalam daging, dalam tulang. Gitu. Tapi yang dilihat itu sudah benar-benar mencengkram gitu. Dilihat Ibu tadi Panglima apa dilihat Panglima juga yang katanya pakai belangkon? Iya, itu termasuk salah satunya itu. Itu sebenarnya pakai belangkon itu yang makhluk yang besar itu, yang rambut panjang itu. Terlihat seperti pakai belangkon, tapi dia tuh rambutnya panjang. Iya, bentuknya kayak alisnya besar. Oh, memang alisnya besar. Alisnya besar. Benar berarti yang dilihat Ibu itu. Jadi makhluk itu seperti itu. Jadi artinya Ibu ini sebenarnya bukan halusinasi, tapi memang melihat makhluk halus. Jadi sampai halus. lidahnya pun saya lihat kayak berapi gitu. Iya, Ini serem. Iya, Ibu bisa lihat. Iya. Lidahnya berapi. Lidah itu pun sampai kayak berapi. Darah. Penuh. Allah. Astagfirullahaladzim. Awas. Darah di mana coba? Sabar Bu, sabar ya. Sini, duduk sini Bu. Siapa kamu? Allah Akbar. Bu Sinta sama saya sini. Siapa kamu? Ibu ditemani Pak Ketut ya? Apa yang kau lakukan? Jangan Yang pukulin kepala Agil. Kamu apain kepalanya? Kamu sudah merusak jiwa manusia. Memporak-poranda tempat kami. Tempat yang mana diporak-porandakan? Tempat kalian yang mana? Yang di pohon itu. Yang di pohon. Bu nanya. Yang di pohon di Subang. Yang di pohon mana? Emang ada berapa pohon? Coba tanya lagi. Yang di mana pohonnya? Yang di pohon ya? Pohon apa aja sih Bu? Yang di sana tuh? Yang ditebang? Kelapa. Kelapa, pohon nangka, mangga,
pohon jengkol. Jengkol. Kecapi. Kamu yang di pohon apa? Nangka. Tempat itu istana kami. Tanahnya tapi milik ibu. Kebunnya kebun ibu. Kalau ibu mau nebangin kebunnya, mau rapi-rapi ya emang salah. Istana kami yang seharusnya terjaga telah dihancurkan. Maaf Bu, waktu itu ditebangnya mau dibuat apa kebunnya? Karena pohonnya udah kering, pohonnya udah rusak gitu. Maksudnya mau di kayunya mau di ini aja. Bukan mau dibuat bangunan baru di situ enggak ya? Oke. Gimana? Itu alasannya karena kayunya sudah waktunya ditebang gitu. Biarkan saja sampai usang yang seharusnya tak dilakukan, tapi itu dilakukan. Tapi bukannya sudah izin dulu ya kan? Sudah memanggil misalnya ahli spiritual gitu, udah ya? Iya, untuk izin. Katanya udah izin. Nah, udah ada komunikasi sebelumnya katanya. Kok kalian masih marah? Gimana? Komunikasi kepada sang penguasa. Siapa emangnya sang penguasanya? Sesosok makhluk yang bertanduk panjang. Ketua kalian itu. Raja Jin. Ya nggak tahu juga emang komunikasinya dengan siapa kan. Intinya sudah ada komunikasi gitu loh. Udah ada izin gitu. Oh, minta sesajen Bu. Kepala apa? Kamu minta sesajen? Kepala kerbau. Kepala apa? Suruh tanam. Jadi Minta pohon kepala harus ada yang ditanam. Tapi kepala apa dong? baru Mau tahu? kembang. Jika memang tak dapat mengukurkan kepala itu, kuburkan kepala domba yang berbelang hitam. Oh, kambing hitam. Domba. Domba apa kambing? Bedanya apa ya? Kalau domba kan kulit apa bulunya enggak Kambing. Tapi dia bilang berbulu hitam. Kalau bulu hitam mana ada domba hitam? Ada ya? Kambing kendit kali. Iya, Kambing kendit. Yang Ada hitamnya. Belang Oh, berbelang, bukan hitam total tapi berbelang. di perut. iya kambing kendit. Waktu itu sempat itu enggak ya? Enggak. Mana tahu kita ya? kan nggak tahu. Memang katanya dengar saya juga. Gimana, Bu? Saya tidak tahu. Mm-mm. Ini harus kalau memotong ini harus minta potong kambing. Ada yang ngomong. Kambing itu potong dulu di situ. Nah, Tapi saya tidak tahu. iya. Tidak tahu, tidak karena tidak bagian kita uang itu membeli Iya. membeli tumbal itu. Nah, itu. Setelah terjadinya Mm-mm. pemotongan Mm-mm. kepada tempat kami, Setelah ditebang, situasi mulai berubah. Bahkan dalam keluarganya pun berubah. situasi berubah Bu. Dalam keluarga ibu juga. Jadi kayak dibuat apa ya? Kayak selisih paham terus, hawanya panas ya. Mm-mm. Kasihan ibu kan Apa yang nggak. kau lakukan? Bu, tapi kenapa ibu yang jadi korban gitu? Iya. Dia memporak-porandakan keluarga kami, maka kami pun harus membuat ketidaknyamanan dalam keluarganya. Berarti kamu balas dendam dong. Nah itu kan yang nebang bukan hanya ibu, katanya ada beberapa orang. Apakah yang lain juga kamu ganggu? Yang nebangnya meninggal ya? Sakit? Yang nebang waktu itu sakit kan? Yang Udah nebang dikasih tahu yang lebangnya juga. Enggak sakit kan waktu itu kan? Bahwa Ya, bener. suruh motong kambing itu. yang nebang sakit, terus yang bantuin pada sakit juga kurang enggak? tahu deh, Enggak saya tahu ya. taunya. Karena yang beli itunya yang Nebang sakit juga. Terus yang nebang kamu buat sakit, itu ulah kamu? Tapi memang itu kan tanah leluhur ya, maksudnya memang tanah
zaman dulu gitu. Ya mungkin namanya kurang tahu kan ibu saya kan, tiba-tiba pulang kampung langsung tebang-tebang aja. Jadi kita gimana ya, soalnya anak-anak kan juga nggak ada yang ikut waktu itu. Yang di sana siapa yang tinggal di Subang itu? Udah nggak ada, nenek saya meninggal. Katakan yang seharusnya dijaga, tapi telah dihancurkan. Yang seharusnya dijaga telah dihancurkan. Nah ini kan sudah terjadi nih, gimana nih solusinya biar kita baik-baik gitu, jangan saling mengganggu? Iya. Kan nggak mungkin dibalikin lagi pohonnya juga kan udah. nggak mungkin juga kan pohonnya dibalikin, terus Udah bagaimana? 2 tahun yang lalu lah Iya. kejadiannya ya. Kejadiannya 2 tahun yang lalu kan. Harus ia menggantikannya. Nanti apa? Tetap minta kepala. Maksudnya gimana? Isi kepala itu Oh, yang berbeda dengan kalian. karakter ibu berubah karena isi kepalanya mau diacak-acak sama si makhluk ini. Jadi ada makhluk bangsa kamu yang ikut ibu nih, yang mengganggu pola pikir ibu, sikap ibu, karakter ibu. Kaumku akan selalu mengikutinya, bahkan mengganggunya, Ya menggodanya. kan ibu nggak tahu. Ya udah deh, ibu minta maaf bu, wakilin bu. Saya mewakili ibu saya. Kalau memang salah, ya tolong dimaafkan. Karena memang ketidaktahuan ibu saya. Bagaimana? Iya kan kalian nggak kelihatan. Kan ibu saya juga nggak ngeliat. Gimana ya? Apakah kau bisa menggantikan kaumku yang terpotong? Jadi waktu proses Dan ia melihat cucuran getah itu yang berwarna merah. jadi getah Gimana? yang ditebang Ada, Bang. keluar itu Pohon. bagi mereka Ada adalah getahnya. apa? Darah. Kurang tahu ya. Iya. Pada saat Itu pohon apa itu yang waktu yang paling besar pohon apa? pohon apa? Pohon mangga, kecapi, Kayaknya gede-gede semua ya. nangka ya. Oh iya. Emang paling gede nangka? Iya. Iya, mati, udah mati. Nah itu udah mati kok. Udah kering kok. Udah kering itu. Dan kau lihat getah itu bercucuran. Mama Waktu lihat nggak itu waktu ditebang getahnya bercucuran. Enggak melihat. Nggak lihat ya. Nggak perhatiin. Emangnya kalau getah bercucuran itu pertanda apa? Darah kaumku. Kaummu berarti lebih dari satu korbannya di alam kalian. Bagaimana kayak kondisi mereka pada saat itu? Ditebangnya pakai alat atau pakai apa bu? Alat berat atau pakai Singso. alat ya itu alat berat? Gergaji Singso. mesin. Memang Iya ada ya. tebang. Karena pohonnya besar. Nah pada saat dilakukan penebangan itu kondisi kalian gimana saat itu? Marah. Kami sangat marah. Apa nggak bisa minggir dulu gitu biar nggak kena alat mesin itu? Kok sampai percucuran darah? Manusia, orang sebelum kau pun merawat kami, menjaga kami, tapi ia dengan seenaknya menghancurkan Oke. tempat kami. Lah kalau sekarang nggak ada yang tinggal di sana, mungkin nggak ada yang bersihin apa bu? Ya ada sih. Ada ya? Oh ada kok. Ada, kadang-kadang suka suruh bersihin. Dari korban. Itu kaumku selalu menuntut balas kepadanya. Ya kayak perang tiba-tiba kena bom terus mereka mungkin langsung tunggang langgang gitu ya. Kalau kita bayangin gitu sedih juga sebenarnya. Tapi kan kita nggak tahu masalahnya kan kalian tuh nggak kelihatan gitu loh. Itu gimana ya? Kemanapun ia pergi, kaumku selalu Mengikuti. menghantui. Kan. Ibu mau dibawa ke Subang, mau balik ke Jakarta, mau ke Bali, tetap ngikut makhluk itu. Bener-bener. Kamu sudah menguasai ibu loh, kasihan loh ibu ini. Udah ini aja berdamai aja udah. damai Kamu jangan gimana? ganggu lagi. Ya. Kita juga nggak Kita tahu itu rumah apa kamu ya? itu kan lahan-lahan milik mereka juga. Kita berbelasungkawa ya Iya. atas kasus itu. Bahkan
anak-anak dari kaumku meminjam raganya untuk makan. Emang ibu makannya gimana? Normal enggak? Normal sih. Normal biasa aja itu. tapi ia dapat menggunakan raganya. Oh, yang makan itu loh Yang Bu, makan makan bukan. dupa. Makan dupa itu bukan ibu, tapi makhluk ini. Makanya dia walaupun makan dupa nggak Jadi, ada tuh mulutnya Dia kebakar. mengendalikan ini, kadang-kadang kan suka melihat juga yang anak-anak kecil. Iya, benar. Apa? Jadi yang anak kecil yang di sekitar pohon itu juga meneror gitu ini. Iya, akhirnya kamu jadi teror ibu kan, kasihan ini jadi apa ya? Selisih paham sama Jadi ada anak, banyak makhluk ini, bukan satu. Gitu. cucu, Dari menantu. yang anak-anak, dari yang makan api itu. Pengen tahu dulu itu dulu Ia tak dapat tak dapat apa? menghancurkan kami. Kau tak dapat membunuh kami. Apa tuh? Kau tidak dapat menghancurkan, tak dapat membunuh kami. Siapa yang nggak dapat? Ibu, kan ibu suka mukulin tuh kalau ngelihat orang yang matanya merah. Tapi nggak mati-mati kata ibu. Tapi Itu kamu siapa nggak boleh itu? ganggu lagi. Itu kan udah berlangsung lama. Udah cukup lah selama ini kamu mengganggu. Udah mulai hari ini, detik ini kalian pergi damai, ya. Minta ada yang ditanam. Minta tumbal dong kamu. Kita kasih doa aja gimana? Didoain aja ya. Udah damai, minta maaf, Itu didoain, nggak usah didoain pakai aja ya. begitu. Kebunnya luasnya berapa Bu? Luas ya? Ya berapa ya? Ada. Berarti di kebun itu tuh macam perkampungan apa kerajaan? Masyarakatnya banyak gitu. Coba ceritakan deh biar kita paham. Suatu kerajaan berkampung. Kerajaan gaib ya. Rajanya yang tandungnya besar itu. Siapa namanya? Kita boleh nggak minta maaf sama dia biar jangan ganggu anak buahnya, biar disuruh berhenti ganggu ibu gitu loh. Kaumku tak terima dengan terjadinya terpotongnya kepada anak-anak bangsa kami. Jadi waktu pohonnya dipotong, Atas anak-anaknya yang jadi penebangan itu, korban. Makhluk-makhluk halus ini ada yang jadi korban gitu. Karena itu kan rumah-rumahnya dia. Ada beberapa pelayan yang dipotong, ada yang kepotong perutnya, ada yang Aduh ngeri ya. Kasihan juga sebenarnya. Tapi kan nggak tahu. Masalahnya kita nggak lihat kalian gitu loh. Apa bisa kita Itulah saling memaafkan? ia selalu melihat bangsa kami begitu banyak. Yang dilihat itu ada anak-anak, ada perempuan, tapi udah yang berapa tahun? paling galak itu katanya laki-laki yang pakai 2 tahun. belangkon. Habis Itu yang siapa ya? Kejadian tebang itu mulai berubah. Itu Mulai itu kan memang nggak bisa melihat ya. Jadi panglima tempur kami. Apakah dia ada tanduknya juga? mungkin melihat Enggak. Bu, aku udah nanya tadi yang sering dilihat ibu dan membuat ibu marah, dipukul tapi dia sakti, itu panglima tempurnya bangsa mereka. Kok dia terus yang ganggu ibu, kenapa? Kayak ngajak berantem mulu gitu loh. Tugas dia adalah terdepan Ngajak perang mulu sama ibu. untuk memeranginya. Tapi jadi ibu mukulin semua benda-benda pada pecah, pada apa ya, rusak ya bu ya? ya rusak semua. Kami membuat kehancuran. Jangan Ia dong. pun membuat kehancuran. Kan udah minta maaf ini. Muka Agil merah banget. Kayaknya mau ada makhluk lain ini. Allah. Iya iya. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sampai kapanpun kami akan selalu memburu menghantui. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak Udah, boleh. stop. Hari ini terakhir. Nggak boleh. Urusannya sama saya kalau nggak mau berdamai. Kau menginginkan Urusannya sama saya. perangan. Yuk. Kamu yang menginginkan peperangan. Kami sudah minta maaf, kami sudah mau damai. Kamu menentang terus dari tadi. Ibu kayak diajak perang terus sama makhluk itu kan, menurut pengakuan ibu. Ayo damai saja. Setiap lihat makhluk itu ibu pasti marah, ya kan? Semua barang dihancurin.
telah terbuka untuk bangsa kami. Kalian yang membukanya? Kalian memaksa untuk masuk? Belum. Ia menghancurkan tempat kami pun. Portal itu telah terbuka. Ibu emang sensitif ya? Dalam tubuh. Dari dulu sensitif. Sebelum kejadian menebang pohon memang sudah sensitif. Tambah lagi itu kejadian itu dikuasai jadinya. Udah, kalian harus pergi semua. Kamu tuh yang dipukulin ibu itu ya? Yang suka ngajak perang ibu ya? Panglima perangnya kamu bukan? Kamu harus pergi semua. Darah itu pun bisa kami hidangkan walaupun kau memukuliku. Bener yang dipukulin ibu, Bu. Sampai bercucuran darah. Dalam pandangan ibu dia bercucuran darah, tapi kok kamu? Tapi aku bisa meratakan kembali. Jadi yang berdarah-darah tiba-tiba udah langsung hilang aja, rata kembali. Kami menangis melihat kaumku. Agil air matanya menetes. Maaf ya, aku turut prihatin. Kami pun mempunyai rasa nangis seperti dia. manusia. Bagaimana buah rasa kehilangan yang kami cintai. Iya, iya. Iya, iya. Ya kami minta maaf memang kalau ada salah. Ya memang kami tidak mengetahui, jadi harus bagaimana lagi kami untuk minta maaf gitu. Apa bisa kita saling memaafkan? Ya kita doakan saja ya. Tak semua kaumku dapat memaafkan, sama seperti manusia. Tak semua Ya. dalam satu keluarga dapat saling memaafkan. Memang karakter satu keluarga juga beda-beda sih ya. Sekarang kamu aja dulu deh, kamu sendiri gimana? Mau nggak? Kamu didoain nama Panglima, terus kamu baca 2 kalimat syahadat, kita damai gimana? Dan kau tak mengetahui sesuatu masa lalu. Dia memang nggak tahu ya masa lalu. Iya emang nggak tahu. Ceritanya itu saya juga nggak tahu. Kata ibu itu tanah warisan ya? Dari orang tuanya ibu berarti? Iya. Dari nenek kakeknya ibu? Iya dari orang tua. Sangat lancang. Ya maaf, kakek neneknya udah nggak ada? Nggak ada. Terus, yang diketahui ibu dulu kakek neneknya seorang apa? Setahu saya kemarin tuh memang saya pulang ke Subang itu memang cari leluhur, tapi terakhir itu saya taunya leluhur kita yang terakhir itu siapa namanya? Iya, Ibunya ibu atau bapaknya ibu namanya siapa? nama ibunya Sersem Nah, Namanya Karta ya. nah, apakah ini ada kaitannya dengan Aki Karta dan Nini Sersem? Ini biar tahu nih anak cucunya. Siapa mereka? Kau dari darahnya. Kau tak mengetahui siapa leluhur. Iya, ibu sebagai anak cucunya, maksudnya turunannya. Yang kukatakan sangat lancang kalian. Yang seharusnya menjaganya, merawatnya, tapi kini dihancurkan. Waktu nebang itu bilang nggak ke anak-anak? Yang kau lihat itu hanyalah sebuah batang pohon Tapi, yang telah mengering. tapi sebenarnya itu apa kalau di bangsa kalian? Buah benteng-benteng Benteng-benteng. leluhurmu sangat dihormati di kaum manusia. Iya, Oh gitu tuh? iya memang benar. Emangnya leluhurnya Ibu Ersih dulu seorang apa? Oleh kaum manusia dihormati, berarti mungkin beliau tokoh masyarakat mungkin ya? Iya toh? Bendungan Pamanukan. Oh. Pakai seutas tali itu dulu. Oh berarti punya ilmu. Iya. Oh, sakti berarti leluhur ibu. Di Purwadadi. Mm. Bendungan Pamanukan, bendungan apa itu yang zaman Belandanya dulu. Yang siapa ya namanya saya lupa tuh. Kemarin habis kesana. Lidahnya Lidahnya apa? terlalu ditunggu-tunggu untuk mengeluarkan kata-kata. Oh,
oleh masyarakat ya? Dihormatin. Ucapannya itu bisa menjadi nasihat gitu ya? Nah terus kalian apa hubungannya dengan kakek buyutnya ini, Ibu Ersi? Istana itu yang telah kukatakan. Yang ada bentengnya? Orang sebelum menjaga kami, sangat menghargai kami. Apakah ada semacam ikatan kerjasama dengan Uyutnya? Tak ada ikatan kerjasama, tapi kami saling menghargai manusia. Kala itu berbeda dengan manusia saat ini. Mungkin saat ini manusia seperti dirinya yang kau anggap aneh. Melihat bangsa kami berbicara dengan yang tak terlihat. Astagfirullah. Azan apa ya? Iya. Oh, Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum. Dia ngeliatin ke ibu. Ih, matanya putih semua. Dia ngeliat ke Bapak, Pak Ketut. Dia ketawa lihat ibu. Bu bisa lihat nggak Bu, ini siapa Bu? Ini siapa ini? Kenal nggak? Saya. Hah? Ibu saya. Ini dengan siapa? Nenek ya? Bu ya Bu. Nenek ya? Panggilnya apa Bu? Panggilnya apa? Coba panggil Bu. Bu mau mendekat, bisa dibantu Bu pakai Ulah karunya. Kasihan. Udah nggak usah kasihan. Oh jangan kasihan. Jangan di sono kasihan. Oh jangan pindah ke sini. Oh ya udah, biar di situ aja ya. Sesuai diri itu. Ya ya oke. Isi atu. Iya silakan. Iya teh. Masalahana tiba reto geus lila ieu teh keluarga kabeh teh henteu kosongan. Oh leluhurnya dulu nggak kosongan, maksudnya punya ilmu gitu ya nih. Lah ari ieu leluhuranana nu kaitana dina cai. Dengan air, bendungan itu ya, yang kaitannya dengan air. Yang bikin bendungan Purwodadi ya nih. Ngabandung cai teh teu bisa sembarangan. Bikin bendungan, nggak sembarangan. Atuh eta teh aya nu dicekelan ka leluhurna. Nah, eta nu ngiring dina leluhur teh ngiring ke incu saha nu dihayangkeun. Mengikuti cucu yang dipilih gitu. Yang diinginkan. Yang diinginkan, oke. Nah, ari ieu teh Bu Ersi? hiji salah satuna nu dihayangkeun ieu. Yang diinginkan. Karena dia sejak dulu memang sudah ada kekuatan secara batin. Orangnya sensitif dari dulu ya, punya sixth sense. Dulu memang sudah. Dan permasalahannya itu adalah di mana di
tangkal nu ditebangan eta dihadapna aya nu pasarean nu di makam atau maksudnya pesarean itu makam apa gimana? pasarean nu dicicingkeun di ditu yang dibuat tempat tidur. lain Ada yang naruh. Yang di kebun. jadi begini Bahasa Indonesia boleh nggak nih? pohon itu Iya iya. yang ada di sana tanahnya itu Ya. perlu ada sesuatu yang ditanam di tanah itu. Oh. Karena rumah itu rumah peninggalan dina orang tuanya juga ibu bapaknya itu pun bukan orang tua sembarang. Dia pun mempunyai kekuatan secara kebatinan. Selain darah biru, Itu leluhur. lulur dulu. lagi. Oh. Orang tuanya menjadi rakyat biasa, tetapi punya ikatan batin yang kuat. Dengan Nah, kenapa itu teh ngamuk mantakna nu ditempo teh nu jawara teh nu udeng-udeng oh, Pak Ibu bilang pakai belangkon itu maksudnya eta udang. teh lain balang Bukan belangkon ya? udeng-udeng nu diiket tina teh Yang dilihat Ibu itu siapa sebenarnya nih? aya budak leutik aya awewe aya nu berdarah kabeh dina wajahnya. Karena itu seperti diporak-porandakan. Makanya ketika tangkal tumbang, batang tumbang, dia pun tumbang. Gitu ya kejadiannya? Tidak merubuhkan tubuhnya, tetapi berbarangan ketika pohon itu jatuh, dia jatuh. Iya. Kayak ditarik gitu. Iya kata Ibu ada yang narik gitu nih. Kayak Karena pohon kecapi Kecapi. dan Dan lain-lain itu tempat oh, oke. mereka. Sebenarnya memang pohon dunia nyata, tetapi di bawahnya itu ada sesuatu yang tertanam di tanah itu. Yang ngomong siapa itu? Yaitu Leluhur. orang tua yang mempunyai tanah itu dulu. Kita kan udah tahu. Ya memang ini mantakna di berenyaho. Kenapa dikasih tahu? Kenapa sampai sebegitu dahsyatnya? Karena lain sembarangan eta. Iya. Tapi kok nggak disampaikan ya ke Ibu RC ya tentang tanah itu dulunya gimana sehingga Ibu kan nggak tahu. Nyaho. Oh Ibu udah tahu. Tapi ini tanah orang tua, udah tahu kan memang. Tetapi tidak tahu. Itulah. Karena orang tua tidak perlu menceritakan apa yang dia pelajari. Oh iya iya. Mengkhawatirkan. Iya takutnya kalau anaknya tahu malah bahaya gitu ya dulu. Usianya sabaraha ayeuna. 77. Kuat dia sebenarnya sebelum jatuh. Dia itu tidak seperti usia itu. Iya betul. Orang-orang seusianya belum tentu bisa sekuat dirinya. Betul. Gagah, Gitu ya si Ibu. pemberani, dia itu dimanapun tidak pernah takut. Ya saya coba. Ibu ngakuin juga ya anak-anaknya ini. Dan kuat dia itu. Emang bener. Tidak pernah sakit. Iya ya sekali-sekali sakit kok kayak gini kasihan ya. Mantap, nah diperiksakan teu aya penyakit nak naon-naon. Ke dokter nggak ada apa-apa. Eta kaki seperti kaki buaya. Besar di sini, kecilnya, pendek ininya. Iya, iya. Nampak Iya benar. Iya. karena leluhurnya
sangat dekat dengan buaya-buaya. Bisa ke bendungan. Sungai dan muara. Ya. Dan suaminya pun dulu juga mempunyai pemegangan yang kuat. Maksudnya suaminya Ibu Ersi, berarti ayahnya Bapak. Maka dia ditugaskan dimanapun. Lancar, tidak sembarang. Punya pegangan. Jalan. Membuat jalan. Membuat. Betul ya Bu? Sama persis dengan suaminya pun sama. Melintasi sungai-sungai untuk jalan. Dulu leluhurnya yang membendung. Bikin bendungan. Yang bikin bendungan ya. Air di sungai yang Sekarang sampai sekarang bermanfaat loh. Maksudnya berjasa gitu bapaknya dulu. sebenarnya jadi mereka keributan itu terjadi, maka yang datang kepada dirinya bukan satu dua, Banyak. banyak. Itulah yang membuat gaduh. Kenapa dia buat gaduh? Merasa mereka digaduhkan atas penebangan itu. Maka selalu mendatanginya membawa beduk. Beduk itu senjata ya apa? Alat Pernah pukul. lihat katanya bawa Beduk, bawa golok. Iya. Oh, beduk tuh golok ya. Oke. Benar. Itu sampai apa tongkatnya patah berkali-kali nih. Dipukulkan ke itu. Kan dia itu melawan siapapun yang mau. Berarti berani ya mendatang. sebenarnya Ibu nih. Nggak dibedakan, iya teh wani. Itulah yang terjadi. Ari ayeuna teh kumaha? Solusinya Solusinya gimana nih? Ayeuna teh kieu wae. Bahasa Indonesia boleh nih? Boleh. Maaf ya nih. Sekarang dibersihkan dulu dirinya dan dituntun dengan kepercayaan keimananmu dalam berserah diri kepada Sang Hyang. Nu utama teh yang penting keakuran sesama saudara. Ya. Sebabnya apa itu? Karena bisa saling bertolak belakang sekarang nih, ada saling curiga atau gimana? Nah itu karena apa? Karena dari permasalahan ini. Cocoknya. Dulu tidak begini kan? Jadi pengaruh makhluk-makhluk itu Pak, ngadu domba. Iya teh kekisruhan terjadi ya ayeuna. Tiba-tiba teu aman. Dulu aman. Iya ya. Karena memang keras semua. Iya. Karakternya. Keras. Karena didikan kalian pun keras yang dulu. Ya, Maka kalian terbentuk oleh sesuatu yang keras. Solusinya ya jangan terpancing paling gitu Pak. Iya nih ya. Karena bagaimanapun porak-poranda itu membuat seperti biar mereka merasakan. Makanya dia sering menghancurkan barang-barang. Iya, barang-barang dipukulin karena yang dilihat ada sosok itu yang jahat itu. Biar sama seperti apa yang mereka alami. Berpencar. Berpencar. Kan itu semua jadi berpencaran. Porak-poranda. Biar kalian pun sesama saudara berpisah-pisah. Karena memang ada sesuatu dari leluhur kalian pun memang yang diketahui, yang sudah tidak dijalankan lagi, terputus. Ada ritual Akhirnya yang nggak dilakukan lagi. membawai sampai kepada titik kalian. Tapi ingat, rezeki kalian sesungguhnya sangat dekat di dalam diri kalian masing-masing. Tergantung teh bagaimana kalian untuk menjemputnya.
Jadi udah paham ya Pak, makhluk yang ganggu itu yang dari pohon yang ditebang sama yang dari ikatan leluhur dulu. Karena memang sesuatu yang merusak alam akan berat. Buat kita memang itu milik kita. Tapi itu pun tidak sembarangan. Ini ibu lagi normal, nggak diikuti makhluk itu. Amin, amin. Jadi sekarang sudah tidak perlu melihat. Saya tidak tahu apa. Ya udah kalau gitu segera dibersihkan aja ya Nek ya. Karena dia sudah mulai kembali kepada dirinya. Iya iya sendiri. betul. Ini aslinya ibu nih. Kalau yang marah-marah mata merah tadi enggak. Iya mau salim. Ayo sini. Salim Pak. Tidak usah. Yang terpenting rezekimu ada pada ibumu. Rawat baik-baik. Insya Allah. Oke. Agung rezekina. Amin ya Allah. Nu penting ulah prasangka burung kesahasa. Ya. Atuh nuhunnya. Iya, terima kasih. Atuh ulin ke Bandungan. Oh ya. Apa? Suruh ke Bendungan katanya. Oh, ke Bendungan. Bendungan apa Bu namanya? Pamanukan. Itu. Ya. Nanti kita penelusuran ke sana ya. Semoga ada rezekinya. Bendungan di Jawa Barat. Pamanukan itu di kota apa? Subang. Oh di Oh, Subang. Subang. Terus atuh rek balik. Masih ada sampai sekarang? Belum pernah kita ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar. La ilaha wa la ilaha qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan rasulullah Muhammad. Allahumma rabbana si'adhibil ba'sya isfihi. Siapa nama aslinya? Ersih binti bapaknya? Karta ya Nak. Karta. Wa tasyafi'u nasi fa an la yughadiru wa qaman. Allah. Allah 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 Allah. Wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna sayatinna kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yasfa' syakimuna biizni rabbana. Allahumma la ilaha siktum manama fangqalabu bi ni'matin min Allah siktum manama Allahumma la yanqallahu kama la yantal hadid di Allah 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 Allahumma la yanqallahu kama Allah Allah fangqalabu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ibu sudah diterapi dan akan lanjut dengan mandi air doa. Ini air sudah didoakan, fungsinya untuk membersihkan sekaligus memagari dari pengaruh makhluk yang tidak baik. Nah, karena itu akan kesulitan jika masuk gentong, maka airnya nanti menggunakan emptinya.
Ya, alhamdulillah Ibu Ersi sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah mengungkap akar permasalahannya. Ibu, apa sekarang yang dirasakan Ibu? Sudah enak. Lumayan lah. Iya. Badannya enak, enteng. Tadi sakit nggak waktu diterapi? Iya, ya emang sakit dikit. Kayak apa? Oh dikit. Pada orang lain mah kesakitan. Ibu, ya emang biasa begitu. Berarti Ibu termasuk kuat, bisa menahan sakit ya? Iya. Itu waktu mandi ada sesak napas apa enggak? Tidak. Enggak ya? Alhamdulillah. Sekarang rasanya lebih tenang ya? Hatinya gimana? Saya sekarang udah agak enak, ini juga udah mulai Enak ya? angkat sakitnya. Masya Allah. Ya. Kalau saya lihat Ibu lebih cantik Wah. daripada tadi pertama datang. Tadi kayak ketutup kabut Bu, karena ada makhluk yang nggak baik itu. Sekarang sudah lebih cantik. Nah terus tadi kan sudah diungkap nih Bu akar permasalahannya. Ternyata memang benar dari kasus sejak nebang pohon itu memang. Tapi udah dibersihkan sih ya Panglima. Mudah-mudahan udah tenang Ibu ya. Nah kalau Ibu apa kesan-kesannya? Ya, saya sih berharapnya orang tua saya sehat, jangan lagi ada hal-hal seperti ini. Ya pokoknya selalu sehat, bahagia. Kalau pelayanan di sini gimana? Apa cukup memuaskan? Kalau pelayanan di sini ya cukup memuaskan, ramah-ramah, baik. Masya Allah. Nah kalau Panglima apa nih pesannya untuk Ibu Ersi? Ya Ibu banyak tingkatkan ibadahnya pada Tuhan, perbanyak menyebut nama Tuhan di dalam dada, isi hati itu dengan nama-nama Tuhan. Setiap duduk, setiap mau aktivitas, perbanyak menyebut nama Tuhan dalam setiap waktu yang berjalan. Pesan saya, dan artinya jangan mikir yang susah-susah, mikir yang bahagia-bahagia aja, dikenang yang bahagia-bahagia aja, biar energi positif datang masuk ke badannya. Itu aja. Pokoknya nanti kalau Ibu ada yang ganggu-ganggu lagi, Ibu udah tahu ya obatnya harus sebut nama Tuhan gitu. Jangan berani-berani ganggu saya gitu ya Bu ya. Alhamdulillah di sabarang kali oge teu ningali deui gitu teh. Apa Bu? Enggak ngeliat-ngeliat. Setelah diterapi tadi. Oh, tadi di sini banyak ya kelihatan. Gitu, kapungkur pan dibersihkeun oge gitu. Tapi alhamdulillah saya pokoknya hebat lah. Siapa yang hebat Bu? Tuhan yang hebat. Hebat saya, Bapak. Iya. Baik, Panglima disampaikan kesimpulan dan hikmahnya dari perjalanan Ibu Ersi ini. Ya, saya rasa begitu aja. Memang dari awalnya memang ada gangguan yang memang menguasai dirinya, dan kita udah mendoakan tadi agar semua yang tidak baik di badannya keluar bersih, dan udah mandi doa juga. Ya, insya Allah kedepannya terjaga. Dan harus tingkatkan ibadah lagi Bu, karena hakikatnya yang bisa menolong kita adalah diri kita sendiri dengan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ya, Ibu sebagai anaknya yang bawa kemari juga diingatkan ibunya terus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, biar kesehatannya terus terjaga. Gitu aja. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Yang gandeng apa? Anak muda, berondong yang gandeng. Wah, yang di sana udah nempelin stiker aja. Mampir ya. Oh, langsung pasang stiker nih Bu Mata Langit. Wow, mantap nih. Nanti disuntik lagi nih. Enggak lah, paling saya nanti kalau saya mampir ya. Insya Allah Ibu. Dadah. Hati-hati Pak. Jadi lambangnya, tiketnya.